Gimana? Udah kerekam belum? Udah masuk belum nih ke layarnya? Udah, Ada gambar guanya nggak? ada. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini gue sebagai founder Muhammad Aris Julian, sekaligus pemateri, akan menyampaikan strategi berkomunikasi dengan calon pembeli atau pelanggan. Di mana skill komunikasi ini juga sangat penting ya untuk menggiring suatu pendapat yang bisa merubah pola pikir calon pembeli. Agar orang yang mau beli itu bisa jadi langsung beli. Nggak kayak harus banyak pertimbangan-pertimbangan yang berlebihan atau bahkan menolak. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, di sini ada beberapa daftar penyampaian. Yang pertama ini ada skill apa itu skill komunikasi, pengaruh skill komunikasi antar penjual dan pembeli, strateginya, pengaruhnya komunikasi buat komunikasi yang menggiring pemikiran opini dan keputusan calon pembeli, dan yang terakhir ini jadikan ARZ itu sebagai solusi dan penutup. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini gue sebagai founder ALC Store ingin mempromosikan jika lu semua ini ingin mendapatkan program atau produk olahraga, lu bisa ketik di link deskripsi karena tampilannya akan seperti ini ya. Nah, lu bisa tekan satu produk, nah, dan lu bisa ketik book now kalau lu mau beli. Dan nantinya email untuk program atau produk itu bisa dihubungin di nomor ini. Bagi lu yang ingin membeli, bisa cek link di deskripsi ya. Nah, dan lu bagi afiliator yang ingin join, calon-calon afiliator yang nyari side hustle untuk nyari profesi sampingan, lu bisa join komunitas Discord Affiliate ASZ Store dan grup WhatsApp-nya. Masalah join, link ada di deskripsi. Yuk, kita langsung masuk. Oke, apa itu skill komunikasi? Skill komunikasi itu adalah keterampilan dalam menyampaikan sesuatu, membicarakan sesuatu, dan menyampaikan gagasan yang kita ketahui antar dua pihak atau public speaking. Tentu kita sebagai afiliator tuh sangat penting untuk memiliki skill komunikasi. Karena kenapa? Dengan kita memiliki skill komunikasi dalam menyampaikan sesuatu apa yang kita ingin beritahu, itu jelas dan masuk ke pikiran si pembeli atau calon pembeli atau orang yang kita ajak ngobrol lah. Bahkan skill komunikasi pun harus dilatih untuk membuat orang yang tell me pun menjadi nggak tell me. Jadi dengan skill komunikasi yang bisa diadaptasikan, itu bisa mempercepat orang memahaminya. Bahkan kalau kita sebagai afiliator, itu bisa membuat orang ini tuh mengclosing atau langsung bayar atau beli kita, produk kita tanpa dipaksa dengan skill komunikasi yang handal tentunya. Oke, langsung lanjut. Nah, apa sih pengaruh skill komunikasi antara penjual dan pembeli? Nah, skill komunikasi itu yang saya jelaskan di sini tuh ada 4 tahap. Nah, yang pertama itu cari terlebih dahulu orang yang bisa diajak bicara untuk mengetahui target dan juga kebutuhannya yang disesuaikan produk yang ditawarkan. Karena kalau kita teliti lagi, kita kan kalau nyari produk itu sesuai pasarnya, sesuai orang yang mau atau orang yang berpotensi bakal mau tentunya. Nah, dengan kita cari dulu lah salah satu orang terdekat kita atau orang lain yang kita gak kenal, itu punya visi yang sama dengan program yang diciptakan oleh saya tentu. Dengan seperti itu kita ngomong sama orang tuh nyambung. Jangan sampai kita nawarin produk ke anak tawuran ya gak nyambung lah. Mereka pengennya beli sajam ya sajam gitu. Atau nawarin produk ke anak yang bahkan gak mau, walaupun ini kebutuhan dia, tapi dia secara visi misi itu gak sevisi sama kita. Dia tuh orangnya butuh sama kebutuhan olahraga, tapi dia gak sadar. Tapi dia tuh hidupnya gak sehat kayak junk food atau suka begadang dan sebagainya lah yang gak sehat.
Itu gak akan memudahkan kita untuk mendapatkan pembeli, dan itulah kita harus mengetahui dulu orang yang kita ajak bicara. Nah, yang kedua, itu Anda harus merangkai pembicaraan untuk menggali informasi seputar kebutuhan dan targetnya yang ingin dicapai sebagai orang yang Anda tawarkan. Karena kalau misalnya, ya tahulah konotasi sales di Indonesia atau di masyarakat umumnya lah ya, itu negatif karena kesannya maksa atau hanya menawarkan produk tanpa memberi solusi. Nah, ini dia kita harus menggali, kita harus merangkai cara kita ngomong untuk menggali informasi seputar kebutuhan yang dibutuhkan dan juga target keinginan yang dibutuhkan orang yang kita ajak ngomong. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu adalah kita bisa, ya kayak teman aja ngulo, bro, lu gimana sih lu olahraga, ada gak nih progres ini nih, oh iya ini progres gue misalnya butuh bantuan nih bang, gue kalau lari rada susah naik Pak. Nah, terus cari sampai gali kebutuhan utamanya di lari, nah langsung kita eksekusi gitu. Tapi jangan lupa, ini ada catatan, kita juga selain itu harus mengetahui dari segi faktor ekonominya. Jadi kita nanyanya kayak, bro lu kalau jajan sehari berapa sih? Lu kalau pendapatan gaji kerja lu berapa? Nah, biar nanti ini juga kalau misalnya mau nawarin, itu bisa sesuai dengan kebutuhan utamanya. Karena kalau ekonominya enggak stabil pasti, atau enggak dianya protektif, uangnya dipakai untuk kebutuhan primernya, itu ya ujung-ujungnya bakal PHP lah ya, sama kayak gua dulu yang banyaknya tuh ya PHP gitu karena nggak pakai strategi cari status ekonominya dan status kebutuhannya dari produk yang kita ingin tawarkan biar bisa beli langsung tanpa mikir gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa menarik banyak calon pembeli karena mengetahui kebutuhan utama dari mereka untuk membeli produk. Jadi kalau kalian ini udah paham caranya, udah tahu kebutuhannya, udah tahu cara apa pengennya dari mereka, itu mereka bakalan kemungkinan nolaknya dikit walaupun ada pertimbangan. Itu tapi di balik itu mereka butuh. Karena ya kalau udah butuh atau udah mau atau bahkan udah pengen mau banget, itu pasti antara memang masih mempertimbangkan atau mau gitu. Jadi bisa lebih menarik lagi lah, nggak cuman ditolak doang gitu. Jadi Anda bisa menarik banyak orang kalau Anda tahu orang-orang yang Anda ketahui gitu ya, itu sesuai dengan kebutuhannya dari produk yang saya afiliatkan kepada teman-teman di sini. Nah, yang keempat itu di setiap komunikasi akhir dapat closing calon pembeli menjadi pembeli. Nah, ini nih strategi yang bagus banget di skill komunikasi ini. Karena dengan skill komunikasi yang terampil dan ahli itu, kalau kita pengen closing orangnya tepat waktu, misalnya kayak nyuruh buru-buru, atau bikin orangnya langsung beli tanpa mikir panjang banget, itu harus dirangkai dengan skill komunikasi yang terampil. Karena kalau mentah-mentah itu kan kayak maksa ya. Ayo dong beli bang, ini udah ini. Jadi ujung-ujungnya ya nggak jadi karena ditekan. Dengan komunikasi yang dilatih dengan licin gitu ya, cara ngomongnya licin banget, nggak kayak kaku dan maksa. Itu orang pun nggak akan sadar gitu kalau secara kasarnya tuh dia sedikit ada paksaan harus membeli, tapi bukan dipaksa, tapi memberikan urgensi yang penting kenapa harus beli seperti itu. Nah, di sini ada strategi komunikasi pada pembeli. Nah, panjang ya, karena memang bertahap, nggak mudah, dan memang nggak bisa langsung instan, karena saya menggunakan skill komunikasi ini yang saya rancang untuk teman-teman untuk ngobrol sama atau prospek sama calon pembeli. Di sini ada banyak tahapan. Nah, yang pertama ini mudah mencari calon pembeli yang bisa dijadikan target untuk diajak bicara. Nah, ini udah dijelasin tadi ya, kita harus mencari calon pembeli yang enak untuk kita ajak bicara, jangan sampai orang yang nggak jelas, karena nggak akan nyambung tentunya. Susah untuk dipahamin. Nah, kemudian kita harus tahu data dari calon pembeli, dari urgensi, kebutuhan, dan produk yang berkaitan dengan ASD Store, agar kita tahu data-datanya, dan akhirnya begitu kita tahu, langsung kita edukasikan terkait apa yang kita sebelum tawarkan itu ke calon pembeli, itu kita edukasikan dulu supaya mereka tuh tahu gitu.
kebutuhannya itu ada di produk yang mau ditawarkan tuh, pentingnya di situ gitu. Kalau mereka tahu pentingnya, pasti mereka akan merasa, wah, gue harus join nih. Kalau nggak join, itu kan penting ya. Nah, itu. Kemudian, tawarkan produk sebagai solusi. Jangan cuma nawar-nawar sembarangan ya. Kayak nggak ada bobotnya gitu. Dan setelah dari sininya kan ke sini. Nah, itu dia. Yaitu setelah Anda tahu memenuhi kebutuhan dan edukasi ke dianya udah tahu, langsung tawarin. Tapi tawarinnya sebagai solusi. Dan kenapa harus seperti itu? Harus tahu orangnya, tahu datanya, dan juga berikan edukasi dulu. Karena ini dia, agar tidak dianggap sales yang maksa atau nawar. Karena tahulah, konotasi sales itu udah negatif, karena saya juga pernah dikatain sales gitu. Sama temen, emang nggak apa-apa sih kan sales itu jualan. Cuman konotasinya emang negatif di masyarakat umum. Nah, kemudian berikanlah poin penting dan perbandingan mengapa produk ini tuh ditawarkan lebih baik daripada yang lain. Misalnya, kok program ini kok saya harus beli program ini misalnya. Kalau dalam isi hati pembeli ya, kan ada coach-coach ini. Nah, itu dia jawabannya. Misalnya kalian, oh justru itu dia bro. Gue bandingin ya, program gue ini lebih murah daripada jasa-jasa coach yang bayarannya langganan gitu, subscription per bulan gitu. Kalau ini lu dapat layanan ekstra, dapat bimbingan konsultasi unlimited dari foundernya. Nah, itu kan belum ada ya, dikit banget karena memang wajar kalau coach-coach yang mahal itu karena sekolah mahal jadi otomatis harus mahal. Nah, di sini dia nih, kalau kalian dapat orang yang pas banget gitu, yang kalian ingin ingin bandingkan, langsung pakai strategi seperti contohnya. Atau misalnya, oh ngapain gua kayak gini kan ada aplikasi ini. Nah, bandingin bedanya aplikasi sama ini. Bedanya ini ada yang bikin ngasih tahu langsung bimbing secara nyata dan program ini kalau lulus dapat sertifikat contoh. Kalau aplikasi enggak. Nah, itu dia kasih taunya. Nah, setelah perbandingan kan pasti calon pembeli itu kadang ada mikir-mikir. Nah, berikanlah deadline urgensi untuk calon pembeli agar segera membeli dengan urgensi bermacam-macam ya. Agar dia ini nggak terlalu panjang gitu mempertimbangkannya. Biar bisa mematangkan secara lebih cepat. Karena ujung-ujungnya kalau kita biarin atau nggak ngasih urgensi yang kita kasih tapi nggak kesannya maksa, itu ujung-ujungnya PHP. Karena saya kalau berdasarkan data yang saya dapat ya selama nawarin prospek banyak orang itu kadang sebulan saya dapat 10 orang, prospeknya 50 orang. Nah, 40 orang ini kebanyakan PHP, nggak ada yang nolak sih, PHP aja. Nah, karena apa? Banyak pertimbangannya. Tapi pertimbangannya ini saya urgensi-urgensi, pernah ada yang nggak ke urgensi, akhirnya nggak jadi. Jadi kadang kita tuh harus nge-hold orang, yang satu ini udah mempertimbangkan tapi pengen, nah harus di-hold orangnya sampai jadi beli, tapi jangan maksa. Harus berikan urgensi dan deadline agar dia cepat closing. Nah, yang terakhir, ini dia nih. Anda bisa closing langsung jika calon pembeli ini tertarik dan jadi beli produk Anda yang ditawarkan sehingga Anda mendapatkan komisi dari investor. Jadi kalau misalnya ini antara dari sininya nih, dari sininya ini ada yang beli, ada yang jadi, nanti yang jadi itu jadi seperti ini. Kalau yang nggak jadi ya namanya jualan pasti ada yang nolak dan menerima. Harus sabar. Tapi semoga aja kalian semua bisa nyampe ke sini. Nah, apa sih pengaruh strategi komunikasi tersebut? Nah, strategi tersebut tuh bukan hanya berpengaruh, tapi sangat ampuh untuk berkomunikasi lebih dalam dengan calon pembeli. Layaknya bukan penjual yang maksa, karena mengerti kebutuhan utama dan keinginannya yang terkait. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, produk solusi, bukan sekedar produk. Jadi ini tuh sebagai jalan yang terbuka bagi calon pembeli yang buta jalan mulai untuk mulai berjalan ke target yang dia inginkan. Yang kedua, itu menargetkan calon pembeli lebih tepat. Nah, yaitu kita bisa targetnya tuh tepat sasaran dengan komunikasi yang pas dengan strategi yang saya sediakan tadi. Nah,
Kemudian yang ketiga itu menjadi penjual tanpa kesan maksa karena kita udah tahu kebutuhannya, udah tahu keinginannya, targetnya, dan impiannya misalnya. Nah, itu udah bukan kesannya maksa ya, bahkan udah jadi pemberi solusi gitu. Jadi bukan cuman bro beli dong nih, gue pengen dapat duit nih bro. Ah, itu gak akan ada yang beli, itu sumpah gak ada yang beli. Justru saya pun yang pernah ditawari pun gak akan beli walaupun itu butuh buat saya ya. Gak, karena caranya beda. Ya kayak misalnya kalau bahasa anak-anak zaman sekarang lah. Kalau kalian deketin perempuan tanpa PDKT ya nggak akan mau jadian kan gitu. Tiba-tiba, ih siapa lu mau jadi pacar gua? Nah itu. Tapi kalau kita bisa punya strategi yang pas, bisa jadi dia mau sama kita walaupun ya nggak ganteng seperti K-pop pada umumnya. Iya. Nah, kemudian yang keempat, walaupun ada kemungkinan menolak, tapi rendah kapasitasnya. Karena eh, walaupun strategi yang kita gunakan ini ada sisi negatifnya, itu kadang ada yang masih mempertimbangkan panjang ujung-ujungnya PHP. Tapi kalau yang nolaknya sedikit, itu berarti sisi positifnya dong. Jadi strategi ini ampuh untuk meminimalisir penolakan. Nah, buat komunikasi yang dapat menggiring pemikiran, opini, dan keputusan calon pembeli. Nah, ada empat nih. Yang pertama, giringlah cara berpikir calon pembeli untuk pro terhadap produk. Agar dia ini tidak kontra. Yang pertama. Yang kedua, dia merasa puas karena sesuai dengan visi yang dia miliki dan program ini sebagai solusi. Kemudian yang kedua, berikan opini yang memberikan dampak positif pada kebutuhannya yang bersangkutan dengan produk tentunya. Agar opininya tuh bisa se sefrekuensi dengan produk yang kita buat. Bisa anak lari, opini dia tuh lari itu harus tahan lama dan cepat, nah langsung tawarin. Nah kemudian yang ketiga itu berikanlah ruang mengambil keputusan dari calon pembeli antara beli ataupun tidak ataupun menunda, karena keputusan itu pasti dipikir-pikir dulu dan itu manusiawi, jadi kita harus nunggu keputusannya. Tapi kita harus hold, ingat yang ketiga ini. Nah yang keempat, jangan sampai kita memaksa untuk segera mengambil keputusan dengan menekan lebih. Dengan seperti ini calon pembeli pasti akan I feel dan gak jadi beli, karena saya dulu pernah kayak gini di tahun 2024, orangnya pengen beli alat malah gak jadi karena saya tanya-tanya terus, dianya I feel gak jadi beli sampai sekarang, dari 2024 bulan Agustus. Nah, di sini adalah pesan penting, jadikanlah produk yang disediakan tuh sebagai solusi dari kebutuhan, bukan sekedar produk saja, agar eh, kita ini sebagai sales atau bahasa kasarnya atau afiliator itu menjual produk itu nggak monoton, tapi menjadi seseorang yang membawa solusi untuk orang yang kita tawarkan. Nah, sekian terima kasih yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di sini, anggota afiliator yang hadir di Zoom ini. Semoga kalian bisa menjadi afiliator yang profitable, dapat profit yang banyak, dan juga mendapatkan eh, ilmu yang banyak juga di komunitas affiliate ini. Agar kalian bisa meningkatkan strategi marketing kalian, skill komunikasi yang handal, bahkan kalian juga bisa melipat gandakan cara yang tadi agar pendapatan kalian pun melipat ganda. Terlebih lagi, ini tanpa ads ya. Saya mendapatkan penghasilan dari Acer Solo ini tanpa ads. Jadi bisa kalian tiru yang punya budget minim, bang. Saya nggak mau, langsung join aja di deskripsi. Gua ajarin link Discord dan link WA tersedia. Jadi ini gue ajarin kalian semua tanpa ada yang namanya ads yang berbayar. Ini pure gratis edukasinya dan pure no ads dapat peserta banyak seperti gua. Oke, sekarang ada sisi diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya bisa speak di sini karena waktu di tinggal 5 menit lagi agar saya bisa jawab. Mungkin ada yang mau bertanya seputar materi atau keluhan sebagai afiliator. Ini kalau nyari orang-orang buat ditawarin jualan tuh di mana? Nah, kebetulan uh, saya juga lagi bukan lagi mau ya, udah kerja sama sama admin grup workout karena itu isinya udah banyak orang ya untuk di WA nih. Jadi saya nanti kirimin, sebenarnya udah dikirimin lama, cuman kalian belum join, langsung join aja, izin ke adminnya dari Bang Aris gitu.
Tapi kalian juga sambil bantu nge-share-nge-sharein link grupnya. Di situ kalian bisa cari anak WO yang suka workout untuk ditawarin. Terus juga kalau misalnya cara nyari pesertanya, kalian bisa cari di lingkungan sekitar. Atau kalau misalnya kalian buka konten, nah kalian konten, konten, konten ada yang like. Nah, ya coba yang like ini tawarin gitu. Itu bisa. Atau kalau di IG, misalnya kalian cari di IG tuh orang-orang yang suka workout di IG tertentu influencer, kalian chat aja. Ada fans yang komentar keluhan latihan, kalian langsung jadi pembawa solusi. Tapi ingat pakai strategi yang tadi agar orangnya mau beli. Nah, itu. Sebenarnya cara tuh banyak cara ya, cuman kitanya belum tahu aja cara eksekusinya. Dan itu aja. Gimana? Puas belum sama jawabannya? Puas ya? Oh iya, kalau nyari pelanggan kayaknya enak di komentar deh. Komentar, ya. Kalau misal kontennya masih sepi, kalau kontennya rame, boleh tuh di chat-chatin, DM-DM-in masing-masing yang like foto atau video kalian. Kayak saya suka gitu kayak. Ada yang beli lah sebagian walaupun nggak ada yang nolak bahkan ada yang PHP. Nah, udah puas belum? Puas. Puas. Coba ada yang mau nanya lagi sebelum saya tutup? Cuma kita berdua. Gak apa-apa. Coba tanya lagi yang jadi masalah gitu mental block kalian nih. Masih ada waktu 4 menit ya enak nih. Yang jadi Oh masalah ini, gue kan di link ID-nya tuh ada nama gua. Pengen gua hmm, ganti jadi nama tokonya, nama akun ketiga gua bisa gimana itu tuh? tinggal edit di ini aja di home. Jadi kan ada tampilan, ada dashboard. Nah, di dashboard atau home ya, itu bisa diedit namanya atau cari di YouTube lagi. Oh Kayak iya gitu aja, ribet banget ya dulu. simpel. Tapi itu udah dicoba-coba gak bisa. Belum nyoba ini Nah, lagi kan fokus coba, yang lain. coba tuh. Iya, gua coba. Ya cobalah. Terus mau nanya-nanya apa lagi nih? Masih banyak nih waktu. Tahu, Cok. Ya, kan mau nanya gak? Yang jadi Orang keluh. sisa kita berdua. Gak apa-apa. Kesempatan malah kalian bisa nanya sampai otak saya panas nih. Bagus ilmu. Bagi-bagi. Nanya apa? Nanya apa ya? Lagi gak ada yang Iya. mau ditanya. Sok mau nanya apa? Itu satu satu lagi lift ya. Apa? Satu orang lagi keluar ya. Hmm. Ini udah nih nanyanya kayaknya cukup. Udah nih, cukup. Oke. Oke, sekian terima kasih untuk para hadirin atau para penonton di YouTube di sini yang telah menyimak materi yang saya sampaikan. Kalau misalnya kalian penonton YouTube yang pengen jadi afiliator, kalian bisa cek link di deskripsi. Tapi kalau kalian gak mau jadi afiliator tapi ingin mengkonsumsi program olahraga ANZ Store atau join programnya, langsung cek link di deskripsi. Itu ada link it. Kalian pencet langsung ke dashboard tampilannya. Kalian pilih produk digital yang mau kalian beli untuk menjadi solusi bagi Anda yang mau olahraga dan kuat seperti founder. Oke, see you in next class.